Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Rizka Jenisa dengan NIM 2300522002. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Statistika Bisnis dengan materi yaitu metode sampel. Metode sampel merupakan metode yang dilakukan untuk menentukan sampel. Jadi, sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik untuk menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Pengertian teknik pengambilan sampel menurut Margono 2004 yaitu teknik sampel adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Selanjutnya yaitu langkah dalam pengambilan sampel. Menurut Dalen, 1981, beberapa langkah yang harus diperhatikan oleh peneliti dalam menentukan sampel yaitu yang pertama, menentukan populasi, yang kedua, mencari data akurat unit populasi, yang ketiga, memilih sampel yang representatif, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu menentukan jumlah sampel yang memadai. Selanjutnya yaitu jenis teknik penentuan sampel. Teknik penentuan sampel dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, probability sampling, dan yang kedua yaitu non-probability sampling. Probability sampling merupakan salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan probability sampling, maka pengambilan sampel secara acak atau random dari populasi yang ada. Jenis probability sampling yang pertama yaitu simple random sampling yang dinyatakan karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Simple random sampling merupakan teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Maka, setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau mewakili populasinya. Cara ini dilakukan jika anggota populasi dianggap homogen atau sama. Selanjutnya yaitu proportionate stratified random sampling yang biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan jika populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen atau tidak sama dan berstrata secara proporsional. Kelemahan dari cara ini, jika tidak ada investigasi mengenai daftar subjek, maka tidak dapat membuat strata. Selanjutnya, yang C atau yang ketiga yaitu disproportionate stratified random sampling, yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel jika populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Yang keempat yaitu cluster sampling atau area sampling. Teknik pengambilan sampel ini digunakan jika populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau klaster. Teknik sampling ini digunakan untuk menentukan sampel jika objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Selanjutnya yaitu non-probability sampling. Non-probability sampling merupakan salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis teknik sampling ini yang pertama yaitu sampling sistematis atau systematic sampling, yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Yang kedua yaitu sampling kuota atau kuota sampling,
teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Teknik ini, jumlah populasinya tidak diperhitungkan, akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel diambil dengan memberikan jatah atau quorum tertentu terhadap kelompok. Pengumpulan data dilakukan langsung pada unit sampling. Setelah jatah terpenuhi, maka pengumpulan data dihentikan. Teknik ini biasanya digunakan dan didesain untuk penelitian yang menginginkan sedikit sampel, di mana setiap kasus dipelajari secara mendalam. Namun, jika sampel terlalu sedikit, maka tidak akan dapat untuk mewakili populasi. Yang C atau yang ketiga yaitu sampling aksidental, yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti, maka dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui, itu merupakan sesuatu sesuai sebagai sumber data. Dalam teknik sampel aksidental, pengambilan sampel tidak ditetapkan lebih dahulu. Namun, peneliti langsung saja mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui. Yang keempat atau yang D yaitu sampling purposive, yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut atau kaitan yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Atau dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. Yang kelima, yaitu sampling jenuh, yang merupakan teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan jika jumlah populasinya relatif kecil. Misalnya yaitu kurang dari 30 orang. Sampel jenuh disebut juga dengan istilah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Yang terakhir, atau yang F, yaitu snowball sampling, yang merupakan teknik pengambilan sampel yang awal mulanya jumlahnya kecil, kemudian sampel ini diminta untuk memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Dan begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel makin lama jadi makin banyak. Ibaratkan sebuah bola salju yang menggelinding, lalu makin lama yaitu makin membesar. Pada penelitian kualitatif, biasanya seringkali menggunakan sampel purposive dan sampel snowball sampling. Tujuan teknik pengambilan sampel menurut ahli Sugeng dalam Tahir, yaitu yang pertama, mengurangi jumlah objek atau orang yang diteliti, jumlah tenaga yang terlibat, waktu yang diperlukan, dan biaya yang harus dikeluarkan. Yang kedua, membuat simpulan atau ringkasan dari fenomena yang sangat banyak jumlahnya. Yang ketiga, menonjolkan sifat-sifat umum dari populasi. Ciri-ciri khas individual diabaikan. Tujuan pengambilan sampel menurut Sugiarto dalam Martono yaitu yang pertama, apabila kita tidak mungkin mengamati seluruh anggota populasi yang ada, lalu hal ini dapat terjadi jika anggota populasi sangat banyak. Yang kedua yaitu pengamatan terhadap seluruh anggota populasi yang dapat bersifat merusak. Yang ketiga yaitu bertujuan untuk menghemat biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan. Dan yang keempat yaitu mampu memberikan suatu informasi yang akurat, lebih menyeluruh dan mendalam atau komprehensif. Sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.